Oke, baiklah. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Jadi, Bapak Ibu, ini web kita yang sesi keempat. Jadi, ini termasuk web yang terakhir, pertemuan terakhir kita. Jadi, di web yang sesi keempat ini, kita akan melaksanakan tutorial ke 7 dan 8. Nah, pada siang hari ini nanti kita jadwalnya agak dimajukan sedikit, seharusnya jam 10.30 sesuai dengan jadwal terbaru kemarin. Kita melaksanakannya jam 10.15 sampai jam 12.15. Baiklah Bapak Ibu, jadi untuk pertemuan sesi keempat dan yang 7 dan 8 di tutorial, sesuai dengan Rat dan Sat, hari ini kita akan melaksanakan materi kompetensinya tentang kemagnetan. Kemarin kita sudah berbicara tentang listrik, sekarang kita berbicara tentang kemagnetan. Untuk pembahasannya nanti saya akan membagikan slide kepada Bapak Ibu. Silakan nanti dibuka slide-nya, silakan sambil saya akan menjelaskan, juga Bapak Ibu bisa melihat di slide-slide-nya. Sambil menunggu teman-teman yang lain, kita mulai saja web kita yang ke sesi 4 ini. Mudah-mudahan web hari ini berjalan dengan lancar, sinyalnya bagus, cuacanya bagus, sehingga teman-teman yang masih berada di perjalanan, berada di luar dalam pelaksanaan web ini, karena kemarin saya melihat teman-teman, rekan-rekan ada yang melaksanakan webnya di luar karena mencari jaringan atau mencari sinyal yang kuat. Mungkin pada saat pelaksanaan web ini tidak bisa dilaksanakan di tempat atau di rumah karena pengaruh, karena faktor sinyal yang mungkin sulit, sehingga harus mencari tempat yang bagus sinyalnya, bagus jaringannya untuk melaksanakan web ini. Tetap semangat Bapak Ibu untuk melaksanakan web, walaupun kita tidak bisa melaksanakannya dengan tatap muka langsung. Dengan cara seperti ini tidak mengurangi semangat kita untuk melaksanakan kegiatan perkuliahan kita. Baiklah Bapak dan Ibu, untuk menyingkat waktu, karena ini adalah web kita yang terakhir dan mudah-mudahan ini pelaksanaannya juga lancar. Dan tadi juga di ketua kelasnya sudah membagikan untuk pengganti ujian akhir semesternya, Bapak Ibu sudah diminta untuk mengerjakan penggantinya adalah tugas. Ada 3 kali tugas, itu sudah dibagikan oleh ketua kelasnya, dikerjakan sesuai arahan dan link yang sudah dibagikan oleh UPBJ. Jadi pesan saya Bapak Ibu semuanya, wajib Bapak Ibu setiap hari, setiap saat atau setiap waktu mungkin mencari jaringan atau sinyal, buka WA-nya, siapa tahu di grup, di WA pribadi atau lain sebagainya banyak informasi yang masuk, informasi yang penting untuk Bapak Ibu melaksanakan, baik itu web, tugas, absen, bahkan pengganti UAS nanti. Jadi ini sangat penting untuk Bapak Ibu, jangan sampai ketinggalan informasi, karena informasi ini sangat penting bagi Bapak dan Ibu. Karena bertujuan untuk mempersiapkan Bapak Ibu menghadapi kegiatan web, ujian akhir semester dan sebagainya, biar nanti Bapak Ibu nilainya bisa sampai dan bagus, kembali kepada Bapak dan Ibu. Dan kepada Bapak Ibu yang mungkin sampai saat ini belum bisa melaksanakan web karena mungkin masalah jaringan, masalah tidak memiliki media untuk webnya, ya mungkin nanti akan diganti dengan tugas atau lain sebagainya. Di sini juga nanti pada saat pelaksanaan web yang terakhir ini, di setiap web saya selalu mengingatkan dan selalu menyampaikan kepada Bapak Ibu, karena ini memang tujuan kita bersama. Situasi yang memang saat ini, di situasi di negara kita, di daerah kita dan sebagainya,
itu dalam situasi yang sulit karena COVID-19. Jadi tetap menjaga kesehatan Bapak Ibu, tetap menjaga kondisi fisik tubuh dan sebagainya, supaya kita terhindar dari penyakit-penyakit yang selama ini kita takutkan. Dan berikutnya juga nanti di sesi terakhir, di 30 menit terakhir, tetap akan saya memberikan waktu kepada Bapak dan Ibu. Siapa tahu ada pertanyaan, atau siapa tahu ada ide atau masukan, atau masalah tentang penilaian, atau masalah tugas, absen dan sebagainya. Nanti di sesi 30 menit terakhir saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu dan juga mungkin kepada ketua kelas di sini yang mungkin nanti mengarahkan kepada teman-temannya untuk memberikan informasi-informasi yang penting untuk Bapak Ibu sekalian. Baiklah Bapak Ibu, saya akan bagikan slide yang akan kita bahas materi yang berikutnya, yaitu tentang kemagnetan. Nah ini pertama kita akan membacakan tentang tujuan pembelajaran. Nah di sini setelah selesai pembelajaran, di sini masih siswa ya, seharusnya mahasiswa itu dapat menjelaskan aplikasi magnet pada kehidupan sehari-hari, terutama pada peralatan meter serta pada peralatan rumah tangga. Terus yang kedua, menjelaskan proses terjadinya elektrokomponen penyusunannya beserta perumusannya. Berikutnya, menjelaskan aplikasi elektromagnetik pada kehidupan sehari-hari, terutama pada peralatan meter serta pada peralatan rumah tangga. Nah, menjelaskan hubungan antara gaya gerak magnetik, jumlah belitan dan besarnya arus yang mengalir dalam belitan ampere lilit. Berikutnya menjelaskan hubungan antara kuat medan magnet atau H dan gaya gerak magnet O dan panjang lintasan Lm, sehingga H sama dengan I kali N per Lm. Berikutnya menjelaskan kurva histerisis atau BH dan menggambarkan sifat bahan magnet terhadap permeabilitas. Menjelaskan prinsip kerja motor listrik berdasarkan kaidah dengan Fleming, hukum tangan kiri Fleming yang menyatakan jika telapak tangan kiri berada di antara kutub magnet utara dan selatan. Menjelaskan prinsip kerja transformator terhadap prinsip induksi, dua beliat kawan primordial dan sekunder. Menjelaskan besarnya tegangan induksi berbanding lurus dengan jumlah belitan kawat dan berbanding dengan perubahan medan magnetik persatuan waktu. Nah, di sini ada rangkaian kemagnetan dan elektromagnetik ya. Pertama ada elektromagnetik, ada elektromagnet pada belitan kawat, ada fluksi medan magnet, ada kuat medan magnet, kerapatan flux magnet, bahan ferromagnet, permeabilitas, kurva magnetisasi, kurva histerisis, dan rangkaian magnet. Nah, di sini ada elektromagnet. Elektromagnet adalah prinsip pembangkit magnet dengan menggunakan arus listrik. Nah, di sini ada kaitannya dengan listrik. Jadi elektromagnet ini prinsipnya pembangkit magnet dengan menggunakan arus listrik. Berarti harus ada tenaga listrik, Bapak Ibu. Dan di sini aplikasi praktisnya kita temukan pada pita tape recorder atau motor listrik atau speaker, relay dan sebagainya. Nah, di sini kita akan menemukan salah satu yang benda yang disebut dengan magnet ya. Di sini ada sebatang kawat yang diberikan listrik DC, arahnya meninggalkan tanda silang. Maka di sekeliling kawat timbul garis gaya magnet melingkar. Gambar visual garis gaya magnet didapatkan dari serbuk besi yang ditaburkan di sekeliling kawat beraliran listrik. Sebatang kawat posisi vertikal diberikan arus listrik DC searah panah
arus menuju ke atas arah pandang atau tanda titik. Garis gaya magnet yang membentuk selubung berlapis-lapis terbentuk sepanjang kawat. Garis gaya magnet ini tidak tampak oleh mata kita. Cara melihatnya dengan serbuk halus besi atau kompas yang didekatkan dengan kawat penghantar dan tersebut. Kompas menunjukkan bahwa arah garis gaya sekitar kawat melingkar berarus. Nah, di sini ada gambar di sampingnya Bapak Ibu. Ada prinsip elektromagnetik, ada sebuah lilitan garis magnet yang berbentuk selubungan seputar kawat, ya. Berikutnya elektromagnet. Nah, di sini ada elektromagnet yang arah medan magnet di sekitar pengantar sesuai arah putaran sekrup. Ini menurut James Clerk Maxwell, itu 1831 sampai 1879. Nah, arah arus ke depan meninggalkan kita, maka arah medan magnet searah putaran sekrup ke kanan. Sedangkan bila arah arus ke belakang menuju kita, itu maka arah medan magnet adalah ke kiri. Aturan sekrup mirip dengan hukum tangan kanan yang menggenggam. Arah ibu jari menyatakan arah arus listrik mengalir pada kawat. Maka keempat arah jari menyatakan arah dari garis gaya elektromagnetik yang ditimbulkan. Arah arus elektrik DC pada kawat menghantar pembentuk garis gaya elektromagnet. Arah arus listrik DC menuju kita, itu tandanya titik pada penampang kawat. Nah, arah garis gaya elektromagnet melingkar berlawan arah jarum jam. Ketika arah arus listrik DC meninggalkan kita, tanda silang penampang kawat garis gaya elektromagnet yang ditimbulkan melingkar searah dengan jarum jam, sesuai dengan model mengencangkan skrup. Makin besar intensitas arus yang mengalir, semakin kuat medan elektromagnetik yang mengelilingi sepanjang kawat tersebut. Nah, itu bagian dari elektromagnet, ya. Dan berikutnya elektromagnet pada belitan kawat. Nah, ini belitan kawat, ya. Kawat pengantar bentuk bulat dialiri arus listrik sesuai arah panah. Di sini ada gambar kawat melingkar berarus membentuk kutub magnet dan belitan kawat membentuk kutub magnet. Di sini hukum tangan kanan, dan dalam kasus ini di sekelilingi kawat timbul garis gaya magnet yang arahnya secara gabungan membentuk kutub utara dan kutub selatan. Makin besar arus listrik yang melewati kawat, makin kuat medan elektromagnetik yang ditimbulkannya. Di sini jika beberapa belitan kawat digulungkan membentuk sebuah koil, jika dipotong secara melintang maka arah arus ada dua jenis. Kawat bagian atas bertanda silang dalam kurung meninggalkan kita, dan kawat bagian bawah bertanda titik menuju kita. Hukum tangan kanan 4 jari menyatakan arah arus. Arah ibu jari menunjukkan kutub utara magnet. Nah, di sini ada gumpalan, ya, gambar gumpalan magnetik yang sudah dililit dengan medan magnet. Di sini medan magnet itu maksudnya untuk membuat arus listrik, ya. Jadi kalau tidak ada medan magnet dan lilitan kawat seperti ini, tidak akan membuahkan hasil, ya. Tidak ada arus listriknya. Ini yang paling penting di sebuah alat-alat elektronik. Bapak Ibu bisa lihat saja di setiap alat elektronik, baik itu kipas angin, baik itu elektronik lainnya, itu Bapak Ibu akan melihat di dalam mesin tersebut ada benda seperti ini, ya. Ada gumpalan magnet yang dililit oleh kawat, ya. Nah, di sini disebut dengan elektromagnet pada belitan kawat. Hukum tangan kanan untuk menjelaskan terbentuknya garis gaya elektromagnetik pada sebuah gulungan koil.
Sebuah gulungan kawat koil dialiri arus listrik arahnya sesuai dengan 4 jari tangan kanan. Kutub magnet yang dihasilkan di mana kutub utara searah dengan ibu jari dan kutub selatan arah lainnya. Untuk menguatkan medan magnet yang dihasilkan pada gulungan dipasangkan inti besi dari bahan ferromagnet sehingga garis gaya elektromagnet menyatu. Aplikasi dipakai pada koil kontaktor atau relay. Ini fungsi medan magnet. Nah, jadi sebenarnya materi tentang kelistrikan magnet ini yang lebih paham tuh orang-orang PLN, orang-orang kelistrikan. Tapi tidak masalah. Kita akan membahas ini sesuai dengan modul, sesuai dengan apa yang ada di materi kita hari ini. Di sini juga ada fluksi medan magnet. Selanjutnya fluksi medan magnet. Ini medan magnet tidak bisa kasat mata, namun buktinya bisa diamati dengan kompas atau serbuk halus besi. Daerah sekitar yang ditembus oleh garis gaya magnet disebut gaya medan magnetik atau medan magnetik. Jumlah garis gaya dalam medan magnet disebut fluksi magnetik.